Jangan negara berbisnis kepada rakyat. Sepertinya bidang kesehatan ini potensi pendapatannya tinggi. Saya ambil contoh di Papua, orang antri di bank, orang pertama antrian di bank, dia pakai masuk ke dalam, setelah itu keluar dia oper ke teman yang antri di belakang. Karena dianggap masker itu ini kewajiban karena anjuran bank. Karena dia tidak bisa beli. Gimana dia datang antri di bank, ambil uang 100.000 baru beli maskernya 120.000, dari mana uangnya? Jadi negara tidak boleh berbisnis kepada rakyat. Memang kita butuh uang banyak untuk membiayai negara ini, tapi rakyat kita saat ini sedang lagi susah. Jangankan di Papua, di samping istana negara saja ada pengemis dan pemulung. Itu adalah warga negara Indonesia, dia punya hak. Mereka ini nggak pakai masker, nggak pakai sanitizer dan segala macam, karena mereka memang nggak punya uang untuk beli. Kita kadang lucu, negara kita ini negara potensi sumber daya alam luar biasa dibanding Singapura dan Malaysia. Tapi bawang putih dan bawang merah diimpor dari negeri Cina, buah-buahan dari New Zealand, Argentina, daging sapi dari Australia. Freeport saja daging babinya datangkan dari Australia. Orang Timika sejak sononya, orang Papua itu sejak sononya sudah biara babi. Kenapa harus datangkan dari Australia? Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Saya buka masker betul. Pendapatan negara terbesar dari sumber daya alam yang ingin saya bicarakan di sini, kita dengar pendapatan dari sumber daya alam, tapi aspek paling penting itu menjaga kelestarian lingkungan. Jangan sampai kita genap pendapatan dari sumber daya alam, tapi hutan kita habis, terutama dari sektor kehutanan. Sektor kehutanan tadi saya dengar itu baca di materi yang disiapkan 4-5%. Jangan sampai kita berupaya maksimal untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor-sektor sumber daya alam, mengabaikan kelestarian lingkungan. Terus hal paling penting itu kedaulatan hak masyarakat adat. Kami di Papua, bahkan Kalimantan dan daerah-daerah yang potensi sumber daya alamnya luar biasa ini, hutan semakin habis. Setiap detik, setiap jam, setiap hari itu berapa hutan yang dihabisin. Terus di samping itu juga kita lihat masalah global warming. Kita butuh juga masalah global warming. Ada anjuran bahwa tidak boleh lagi kita ini, negara semakin di sisi lain sosialisasi tentang global warming, tapi di sisi lain juga hutan semakin habis. Jadi kita memang berupaya untuk mendapatkan pendapatan pajak dari sektor sumber daya alam, tapi kita memperhatikan aspek-aspek ini. Yang berikut itu, yang kedua masalah mitigasi terhadap ini perusahaan-perusahaan yang tidak taat pajak. Bagaimana cara mitigasi? Kira-kira di 2 tahun terakhir ini kenapa tidak bayar pajak atau kenapa menurun, supaya bisa perusahaan-perusahaan asing bahkan juga perusahaan dalam negeri itu mereka tetap taat pajak, taat terhadap pembayaran pajak. Selanjutnya saya minta kepada pemerintah, sektor-sektor lain yang tidak membebankan rakyat, misalnya jangan sampai kita hanya fokus di bidang kesehatan atau bidang-bidang lain, tapi membebankan rakyat. Poin saya di sini,
Jangan negara berbisnis kepada rakyat. Sepertinya bidang kesehatan ini potensi pendapatannya tinggi karena orang butuh hidup sehat, sehingga semua orang ingin beli masker, ingin beli sanitizer, ingin beli dan segala macam. Jangan sampai kita kenyot ini, pajaknya semakin tinggi, rakyat kita tidak bisa beli masker, apalagi sanitizer. Saya ambil contoh di Papua, orang antri di bank, orang pertama antrian di bank, dia pakai masuk ke dalam, setelah itu keluar dia oper ke teman yang antri di belakang, karena dianggap masker itu ini kewajiban karena anjuran bank, karena dia tidak bisa beli. Gimana dia datang antri di bank, ambil uang 100.000 baru beli maskernya 120.000, dari mana uangnya? Jadi negara tidak boleh berbisnis kepada rakyat, dan kita kenyot di bidang ini bisnis kesehatan ini, dan kita jadikan rakyat sebagai objek. Memang kita butuh uang banyak untuk membiayai negara ini, tapi rakyat kita saat ini sedang lagi susah. Jadi ya kita letakkan hati nurani kita sebagai landasan paling utama. Di samping kiri kanan kita masih banyak yang susah. Jangankan di Papua, di samping istana negara saja ada pengemis dan pemulung. Itu adalah warga negara Indonesia, dia punya hak. Bagaimana kita membebani kita saudara-saudara kita itu? Saya sering jalan di Harmoni, jalan di mana-mana kita jumpai, kita punya orang-orang warga Indonesia punya hak yang sama. Jadi saya harap mereka ini nggak pakai masker, nggak pakai sanitizer dan segala macam, karena mereka memang nggak punya uang untuk beli. Satu hari mau target 10.000 saja susah. Saya sering tanyain, makan dengan pemulung di daerah Mangga Besar, di daerah Becenongan itu kita makan, tanya kamu dapat berapa satu hari? Ada yang bilang ada yang dapat 20.000, 30.000. Bagaimana mau hidup? Bagaimana mau bayar kos? Bagaimana mau ini, wajar tinggal di bawah kolong jembatan minta maaf, karena memang sudah kondisinya begitu. Jadi itulah kondisi kita sekarang ini, apalagi bicara jauh dari ibu kota negara. Jadi kita genyot sumber pendapatan negara dari berbagai sektor, tapi kita kadang ngabaikan rakyat kita yang masih menjerit. Kita kadang lucu. Negara kita ini negara potensi sumber elemen luar biasa dibanding Singapura dan Malaysia. Tapi bawang putih dan bawang merah diimpor dari negeri Cina, buah-buahan dari New Zealand, Argentina, daging sapi dari Australia. Ya, coba kita berpikir bagaimana arahkan kita ke kedaulatan pangan, supaya melalui kedaulatan pangan ini rakyat bisa berdaulat. Kan tujuan kemerdekaan kan itu. Kita lebih cenderung datangkan produk-produk asing. Kalau mungkin teknologi yang belum bisa kita bikin ya boleh. Negara kita bikin bagaimana tingkatkan ini merangsang untuk mendatangkan pendapatan negara. Tapi lebih fokus itu kedaulatan pangan negara kita. Freeport saja minta maaf, Freeport saja daging babinya datangkan dari Australia. Orang Timika sejak sononya, orang Papua itu sejak sononya sudah biara babi. Kenapa harus datangkan dari Australia? Jadi ya ini jadi problem serius. Kalau boleh negara, bagaimana cara kita ini pendapatan negara bersumber dari jasa-jasa lain seperti jasa perbankan. Yang tadi BUMN itu, Bank BRI, Bank Mandiri dan segala macam itu sudah bagus. Dan usahakan jasa-jasa lain lagi, jasa penerbangan lain-lain, itu yang genyot. Jangan sampai pendapatan negara yang bersumber dan jadikan rakyat kita sebagai alat, tapi rakyat tetap miskin. Garis kemiskinan berturun dari dulu sampai sekarang. Mudah-mudahan kalau naik lagi. Jadi itu yang saya minta kepada pemerintah.
Ya, jadi maksimalkan sumber-sumber lain yang tidak membebankan rakyat kita dan bisa cari jalan yang terbaik itu. Nah, itu yang saya dapat sampaikan, Pak Ketua. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.